ini kan ada keterlibatan sindikasi internasional, nggak mungkin Indonesia saja. Jadi mereka ini adalah korban sebenarnya. Mereka merasa mereka ditipu. 125. Sudah kujual tanah. Langsung ke Pak Sidip, para Sidip. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Labaik Allahumma labaik, labaika la syarikala labaik. Menunaikan ibadah haji menjadi dambaan umat muslim di dunia, termasuk umat Islam di Indonesia, menjalankan rukun Islam kelima. Wajib hukumnya bagi mereka yang beragama Islam, berakal sehat, dewasa dan merdeka, dan jika mampu. Tingginya minat umat Islam di Indonesia untuk beribadah haji membuat daftar antrian haji semakin panjang. Tak jarang mereka harus menunggu 10 hingga 20 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ditambah lagi permasalahan di Saudi Arabia. Renovasi Masjidil Haram sejak tahun 2013 membuat pemerintah Saudi Arabia mengurangi 20% kuota haji di beberapa negara termasuk Indonesia. Akibatnya Indonesia yang biasanya mendapatkan kuota haji 211.000 per tahun, di tahun 2016 ini Indonesia hanya mendapatkan 155.200 kuota haji. Lamanya daftar tunggu untuk bisa berangkat dijadikan peluang bagi para pemain agen perjalanan haji. Menggait para calon haji dengan menghalalkan berbagai cara, seperti yang terjadi di Manila, Filipina. Kasus ini terbongkar pada 19 Agustus 2016. Kementerian Luar Negeri lewat KBRI Manila mendapatkan informasi 177 calon jemaah haji Indonesia tertahan di imigrasi Bandara Ninoy Aquino Manila. Bermula ketika petugas imigrasi Manila memeriksa kelengkapan dokumen pemberangkatan penumpang yang akan bertolak ke Saudi Arabia dengan menggunakan pesawat Philippine Airlines. Petugas imigrasi merasa curiga ketika petugas mencoba berkomunikasi dengan mereka, tetapi calon jemaah haji ini tidak bisa berbahasa Tagalog. Padahal di paspor mereka tertulis kelahiran Sulu, Mindanao Selatan. Ceritanya mereka sampai ke sini itu mereka menggunakan paspor Indonesia. Kemudian setelah di sini diganti paspor Filipina. Hingga akhirnya imigrasi Filipina menahan keberangkatan 177 calon jemaah haji asal Indonesia yang kedapatan menggunakan paspor dan kuota haji Filipina. Menurut juru bicara imigrasi Biro di Manila, imigrasi Manila kesulitan mengetahui identitas calon haji Indonesia ini karena mereka tidak lagi mempunyai paspor Indonesia. The 177 Indonesians have already been charged by the Bureau of Immigration for violation of Philippine immigration laws. They have been charged for misrepresenting themselves to be Filipinos and for being undocumented aliens. On the basis of these charges, that is a deportable offense and they will be subject to deportation. Then they cannot have any travel document. That it would be difficult for us to even process their deportation. Walaupun demikian, dari pengakuan para calon jemaah haji yang rata-rata berusia 50 hingga 80 tahun ini mengakui, mereka tidak mengetahui kalau para agen travel memberangkatkan mereka ke Tanah Suci dengan menggunakan paspor Filipina. Tidak sama sekali, karena menganggap bahwa ini adalah kita langsung diberangkatkan dari tanah air menuju ke Filipina sebagai transit, setelah itu ke Saudi Arabia. Dan dari para pengakuan para jemaah haji pun terungkap kalau mereka hanya diberitahu oleh para agen berangkat haji transit di Filipina dan membuat visa haji di Filipina. Itu setelah kami sampai baru tahu, orang Filipina asli. Paspor Indonesia saya, BPJS saya, SIM saya, IMP, kartu pajak saya
Ada 5 Bu, saya diserahkan karena katanya berbau Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala pun menyatakan bahwa 177 calon haji Indonesia ini adalah sebagai korban dari agen perjalanan nakal. Pula atau dikasih jalan yang tidak dia pahami oleh travel atau orang-orang yang menjanjikan misalnya haji. 177 calon jemaah haji Indonesia masuk ke Manila dengan menggunakan paspor asli Indonesia. Dan kemudian di Bandara Manila dijemput dengan agen Filipina. Mereka mengambil paspor Indonesia dan diganti dengan paspor Manila. Beberapa kali para calon haji Indonesia ini bertanya kenapa paspor Indonesia mereka diambil dan diganti dengan paspor Filipina. Para agen Filipina yang bersama mereka di Manila meminta untuk tetap diam dan tutup mulut. Kita nggak usah banyak bicara dan kita mendengar apa kata rombongan itu saja. Keberangkatan para calon jemaah haji Indonesia ke Filipina ini tak lepas dari peran Travel Haji Plus di Indonesia dan agen Filipina yang menjanjikan bisa berangkat haji hanya menunggu 2 hingga 8 bulan saja. Langsung bisa diberangkatkan ke Tanah Suci tanpa harus antri bertahun-tahun. Para calon haji asal Indonesia ini pun harus membayar biaya perjalanan haji sekitar 70 juta hingga 150 juta rupiah per orang. Iya, mau naik haji. Kan ini kesini mau naik haji 125. Sudah kujual tanah, sudah kujual. Berbeda dengan calon haji dari 12 daerah lainnya, calon haji di Kalimantan Utara atau kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Nunukan, Pulau Sebatik dan Sungai Nyamuk, mereka ditawari langsung oleh agen asal Filipina, Sheikh Rashidin. Kami kan tidak lewat agen. Nah, statementnya beda. Saya statementnya langsung ke Filipina, kalau yang lain-lain mungkin diwakili oleh agen. Belum ada info daripada Pak Haji Rashidi langsung. Karena kan Pak Haji Rashidi ditarget jadi TO sekarang. 40.000 ku bayar dua bapaknya. Langsung ke Pak Sidip, para Sidip di Sebatik. Para jemaah haji Indonesia ini datang secara bergelombang sejak tanggal 17 Agustus dan bahkan mereka sempat diinapkan di salah satu hotel di Manila dan tanggal 18 sore dibawa ke bandara untuk segera diterbangkan pada tanggal 19 Agustus dini hari. Hari Jumat itu seperti manasik lah, tapi berbahasa Tagalog. Manasik dan kenapa bahasanya bahasa Tagalog? Pada umumnya kan masyarakat Indonesia. Dari pengakuan para jemaah pun terungkap. Agen perjalanan Filipina yang kemudian diketahui bersama Rashidin mengajarkan manasik di salah satu hotel di kota Manila. Sheikh Rashidin juga memberikan ceramah kepada 177 calon jemaah haji asal Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2016. Sebenarnya gampang menduga ya yang semacam ini. Ini kan ada keterlibatan sindikasi internasional, nggak mungkin Indonesia saja. Yang mengatur semuanya kan setelah sampai di sini kan orang Filipina. Ya mereka kan korban dari sindikasi itu yang saya katakan tadi itu. Jadi mereka ini adalah korban sebenarnya. Nah pemimpin-pemimpin yang membawa ke sini kelompok yang sini itu juga saya melihat untuk sementara ini itu mereka juga tidak tahu siapa bosnya kan. Imigrasi Manila tidak hanya mengamankan 177 calon jemaah haji Indonesia saja, tetapi mereka juga memeriksa 5 pendamping dari agen perjalanan Filipina. 2 diantaranya dijadikan tersangka, Busro dan Abdul Aziz. Selain itu, Imigrasi Manila dan National Bureau of Investigation dan Kementerian Luar Negeri Filipina masih mencari pelaku utama, Sheikh Rashidin dan 3 orang pelaku lainnya. Mengapa Filipina sampai mengeluarkan seperti itu? Kesalahan tidak semata-mata kesalahan pada pihak Indonesia, tapi kenapa sampai kebobolan sebanyak itu?